Kebudayaan itu bisa berupa proses manusia berpindah ketika sekelompok warga yang tadinya hidup dengan kebiasaan misalnya maritim, tapi karena perkembangan lingkungan, perubahan yang terjadi di lingkungan, mereka pelan-pelan menjauhi pesisir kemudian menjadi petani. Itu kebudayaan. Bayangkan nilai dari film itu. Bayangkan nilai dari setiap shot yang kita bikin. Setiap shot yang kita bikin itu akan mencerminkan hasil pengamatan kita sebagai sutradara tentang seseorang. Seperti kata Arifin Senur, film itu bisa menangkap atau adalah sebuah media yang paling lengkap menangkap fenomena budaya atau kebudayaan kita. Percayalah bahwa media kita ini punya power yang luar biasa, punya kekuatan yang luar biasa. Saya mendorong teman-teman untuk selalu bisa berpartisipasi di dalam festival, di dalam kesempatan-kesempatan memutar film. Film itu ketika dia tidak ditonton, dia bukan film. Paling penting adalah film saya sudah ditonton di mana, sudah ditonton oleh siapa saja, dan sudah punya manfaat gak sebagai sebuah karya ketika bukan hanya dia diproduksi, tapi ketika dia diputar. Oke, saya akan masuk ke tema ya. Keragaman dan kebaruan dalam film Indonesia, dokumenter Indonesia. Ada yang sudah nonton ini belum? Anak Sabiran di Balik Cahaya Gemerlapan. Ini adalah cerita yang sangat menarik tentang seorang tokoh pendiri dari Pusat Pengarsipan Film Indonesia. Namanya Misbah Yusabiran. Ini adalah film yang menarik. Lihat durasinya, 155 menit, panjang ya. Film yang berani mengambil keputusan untuk bercerita dalam durasi yang panjang. Dan dia bercerita tentang seorang yang adalah sutradara film, penulis skenario film, tapi membuat film, menjadikan film atau punya keyakinan bahwa film adalah refleksi dari sebuah zaman. Karena itu buat dia, mengarsipkan film adalah satu hal yang sangat penting. Pak Misbah Yusabiran adalah pendiri dari Cinematheque Indonesia. Ini menarik juga, ini produksi film yang diproduksi tahun 2017. Ada yang pernah nonton? Judulnya Ojek Lucy. Ini tentang orang-orang yang hidup di lokasi bencana Sidoarjo, Waduk Sidoarjo gitu. Yang jadi Waduk Sidoarjo, yang jadi orang-orang yang harus bertahan hidup dan bersiasat dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Saya menganggap film ini menarik karena dia bercerita dengan gaya observasional. Kalau di dokumenter itu namanya observasional. Jadi tidak ada orang yang diinterview duduk gitu. Jadi semua sumber informasi itu ditangkap dengan memanfaatkan manusia-manusia aja. Jadi mereka berceritanya sendiri-sendiri gitu. Setiap film harus punya subjek yang tentu saja harus memiliki nilai sebagai sebuah subjek. Jadi pilihlah subjek yang tepat untuk menceritakan atau mengkomunikasikan gagasan kita. Editing menjadi penting. Karena ketika kita wawancarai seseorang, kita kan wawancaranya panjang ya. Kadang-kadang 20 menit atau bahkan lebih. Sebagai sutradara, sebagai pembuat film, kita udah harus tahu, kalimat itu saya pakai. Kalimat yang ini saya pakai. Kalimat yang ini saya pakai. Dari 20 menit itu kita sudah punya bayangan berapa bagian dari interview 20 menit itu yang akan masuk kurang lebih ke dalam film. Kadang-kadang ada kalimat pendek yang sepertinya informasinya tidak terlalu penting, tapi menceritakan emosi dari tokoh. Bukan kita sebagai sutradara yang menjadi pencerita, tapi kita mengikuti subjek kita. Film-film dokumenter yang berhasil itu adalah film-film dokumenter yang memiliki subjek yang menakjubkan. Bicara soal strategi, bicara soal komunikasi dan impact, yang paling berdampak pada penonton itu adalah manusia. Kita harus punya rasa hormat kepada tokoh kita. Dia harus menjadi pencerita. Dia tidak boleh kayak kita arah-arahkan. Pak, tolong ngomong saya bahagia. Itu dia jadi objek. Tapi yang kita lakukan adalah kita tunjukkan
Kita ikuti dia ke rumahnya, kita ikuti interaksinya dengan anaknya, kita ikuti waktu dia misalnya bikin kopinya sendiri kemudian duduk di depan jendela terus ngopi sambil tersenyum. Kita harus menangkap itu supaya kita bisa membuat kesimpulan bahwa dia bahagia melalui visual sebagai subjek, bukan sebagai objek. Bukan kita yang mendorong-dorong subjek kita. Ini penyutradaraan nih. Jadi bikin subjek kita berjalan dan kamera mengikuti dia. Kita kadang-kadang cuma punya waktu fix 24 menit. Bahkan lebih pendek kalau bikin film independen gitu ya. Kita harus bisa memilih poin-poin penting. Sehingga yang kita ceritakan itu ada urgensinya. Ada konfliknya. Karena intinya sebagai pembuat film kita harus peka menangkap apa yang terjadi di sekitar kita. Dan kita sekarang harus mengakui bahwa kita hidup dalam sebuah krisis. Jadi kalau bikin film dokumenter tapi tidak sadar konflik, tidak sadar urgensi, percuma. Film kalian akan diacuhkan. Dan sebagai pembuat film sebenarnya kita ingin penonton kita itu mau melakukan sesuatu, berharap akan sesuatu. Kita harus punya momentum-momentum yang kuat untuk menemukan awal, tengah, akhir dari cerita subjek kita. Awal, tengah, akhir dari lingkungan yang kita cerita. Dan itulah struktur bercerita. Beginning, middle, end, tapi not necessarily dimulai dengan urutan itu. Jadi kadang-kadang ada juga cara bercerita yang mulainya dari endingnya. Jadi mudah-mudahan esensinya teman-teman bisa dapat ya. Waktunya terlalu sedikit, tapi mudah-mudahan dalam praktek membuat film berikutnya ada sesuatu yang bermanfaat dari pertemuan kita ini. Yang kita mau kasih lihat adalah bahwa ini adalah sarana baru yang sangat modern gitu ya. Cukup baik, ininya bagus nih. Jangan sampai terlalu siluet ya. Kalau terlalu siluet, cari lampu satu yang kecil LED untuk ditaruh di dekat kamera aja untuk nambah biar muka kamu nih nggak terlalu gelap nih kalau menghadap cahaya, berarti dari sini diisi gitu. Kamera rolling, silakan masuk, clap dulu, tunggu saya Pak ya kalau okay. Masuk lagi ya, tepuk tangan sekali, tolong tenang semua. Lihat ke saya Pak ceritanya dan silakan Pak Henry. Nama saya Henry Ensah Koto. Sehari-hari saya sebagai aparatur sipil negara dan saya mempunyai ketertarikan yang luar biasa dalam meneliti sejarah perguruan tinggi. Nah, disertasi saya tentang penelitian sejarah UNP yang bukunya saya beri nama Zaman Batuka Musim Baganti, Patah Tumbuh Hilang Baganti, UNP dari Masa ke Masa. Cut, oke. Itu kita dapat istilahnya sound bites pertama dari cerita Pak Henry. Ya. Oke. Oke, kan itu jalanan sendiri di bawahnya. Dia. Dan oke, kalau interview lain, karena interview kan duduknya agak lama, kita butuh konsistensi waktu. Kalau adegan B-roll kayak tadi, insert lebih baik nggak usah. Kalau interview, karena lama ya takutnya ada hari pelibas, tiba-tiba itu dari apa, lebih baik ada lampu dikit, jangan banyak. Kita berhasil diuji, kita lihat beliau jalan. Tapi mungkin itu buat versi yang siapa aja. Iya, kamera kita diselakai. Ada COVID reclining. Maju aja dikit COVID. Video palettes. Dan film story. Dan
biarin aja. Apa ya? Cut. Oke. Kedua kepada Siap ya Pak Henry dan roll dan silakan. box that if we get cuts, it's on. So busy. Everybody. Dan cut. Oke. Jadi dari subjek kita masuk. Kita bukan masuk dari Sumatera Barat atau peta Indonesia. Karena menurut saya mengambilnya dari situ, kita akan masuk ke sebuah penceritaan yang bisa jadi orang udah lelah duluan karena waduh Indonesia nih. Tapi kalau manusia selalu menarik. Nama saya Henry Ensah Koto. Sehari-hari saya sebagai aparatur sipil negara dan saya mempunyai ketertarikan yang luar biasa dalam meneliti sejarah perguruan tinggi. Nah, disertasi saya tentang penelitian sejarah UNP yang bukunya saya beri nama Zaman Batuka Musim Baganti, Patah Tumbuh Hilang Baganti, UNP dari Masa ke Masa. Saya sangat tertarik dalam meneliti sejarah UNP ini karena menurut saya pendidikan itu sangat penting. Amanat tentang pendidikan itu sangat penting seperti yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu titik gerak atau titik gerak awalnya kenapa pendidikan itu sangat penting dan yang membuat saya tertarik meneliti tentang sejarah pendidikan tinggi dan sejarah Universitas Negeri Padang. We are so excited pastinya karena itu benar-benar di luar dugaan dan sangat-sangat unexpected karena itu seorang Mas Riri Riza yang mana itu adalah direktur favorit saya juga sejak dulu. Kemudian beliau sangat banyak memberikan correction terhadap saya dan tim untuk memberikan sebuah sudut pandang baru mengenai pembuatan film dokumenter yang proper begitu. Jadi tanggapan saya ini sangat-sangat extraordinary sih, keren banget. Ajang-ajang festival seperti ini tentu sangat dinantikan ya Pak, karena bagi kami ini menjadi motivasi atau semangat baru bagi kami untuk terus berkarya, bahkan lebih baik lagi mencari kekurangan dari karya ini apa ya gitu yang akan bisa kami perbaiki dan tentunya akan menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi ke depan dan menginspiratif. Dua karya ini diantara yang lain adalah film dokumenter yang bisa menunjukkan sebuah gagasan atau ide yang penting untuk dikomunikasikan, tetapi kemasannya atau strategi mengemasnya itu tetap yang tersambung dengan siapapun, tersambung dengan anak-anak muda, tersambung dengan generasi peminat sejarah dan kebudayaan. Jadi ya menarik ya. Jangan lupa subscribe kanal Prakarsa ID untuk konten berfaedah lainnya. Sampai jumpa di episode-episode menarik lainnya hanya di kanal Prakarsa.